Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nah, kembali lagi dengan saya Nunggi Maufirah NIM 19 05 12 14 013. Pada kali ini saya akan praktikum jaringan wireless. Sebelum melakukan praktikum, kita mengetahui dahulu apa itu wireless. Nah, wireless adalah jaringan nirkabel menggunakan gelombang radio seperti ponsel, televisi, radio, dan wifi laptop. Bahkan komunikasi melalui jaringan wireless ini sangat mirip dengan komunikasi radio dua arah. Cara kerja jaringan wireless seperti adapter wireless komputer menerjemahkan data seperti sinyal radio dan mengirimkan menggunakan antena. Lalu yang kedua, router wireless menerima sinyal dan melakukan barcode data. Wireless internet, yakni layanan internet yang dapat diakses tanpa koneksi kabel fisik ke komputer menggunakan internet. Layanan internet wireless umumnya disediakan oleh penyedia layanan internet melalui router wireless. Nah, berdasarkan pengertian wireless, di mana tidak dibutuhkannya kabel atau perangkat lainnya untuk terhubung ke router. Maka dengan ini, seperti semua orang bisa mengakses jaringan wireless di area tertentu. Lalu, pada jaringan wireless terdapat 3 komponen yang dibutuhkan untuk mengirim dan menerima data, yakni sinyal radio atau radio signal. Yang kedua, format data atau data format. Dan yang ketiga ada struktur jaringan atau network struktur. Nah, ini kita mengenal macam-macam keamanan jaringan wireless. Yang pertama yaitu WPA-PSK, yakni Wi-Fi Protected Access atau Pre-Shared Key, adalah pengaman jaringan nirkabel dengan menggunakan metode WPA-PSK jika tidak ada autentifikasi server yang digunakan. Lalu yang kedua ada WEP, Wired Equivalent Privacy atau Shared Key, adalah suatu metode pengamanan jaringan nirkabel, disebut juga dengan Shared Key Authentication. Shared Key Authentication adalah metode autentifikasi yang dibutuhkan penggunaan WEP. Nah, yang ketiga ada WPA, Wi-Fi Protected Access, yakni suatu sistem yang juga dapat diterapkan untuk mengamankan jaringan nirkabel. Nah, frekuensi pada Wi-Fi. Pada umumnya, sinyal Wi-Fi yang ada pada saat ini dibagi kepada sinyal Wi-Fi dengan frekuensi 2,4 GHz dan juga 5 GHz. Yang pertama, frekuensi 2,4 GHz. Frekuensi atau sinyal yang sudah ada sejak lama yang kita gunakan. Nah, yang kedua ada frekuensi 5 GHz, adalah teknologi yang lebih baru sebagai jawaban terhadap banyaknya pemakaian frekuensi 2,4 GHz. Selain itu, saat ini perangkat yang telah mendukung frekuensi ini masih belum banyak. Perangkat yang memakai frekuensi 2,4 GHz. Mohon maaf, maksudnya belum sebanyak seperti perangkat 2,4 GHz. Tetapi frekuensi yang lebih kuat ini mempunyai kekurangan daya cakupan yang lebih pendek. Nah, langsung saja kita lakukan percobaan. Dan membuat skenario. Percobaan ini mensimulasikan jaringan wireless dengan menggunakan autentifikasi keamanan tanpa metode kuantifikasi keamanan. Pada AP1, access point 1 akan menggunakan autentifikasi keamanan.
dan untuk AP2 tanpa autentifikasi keamanan. Nah, kita buat skemanya. Kita yang pertama membutuhkan switch dan 2 buah access point dan laptop, dan yang terakhir kita menggunakan smartphone. Lalu kita yang kedua setting AP1 pada port 1 dengan SSID AP1 channel 1 dan menggunakan autentifikasi keamanan. WPA2 PSK2 password 1 sampai 8. Nah, seperti pada gambar berikut. Kita akan menyetingnya pada access point yang pertama. Buka port 1, lalu SSID-nya diganti dengan AP1 dan ini sejumlah 1. Lalu kita isikan passwordnya yakni 1 sampai 8. Kita autentifikasi ke WPA2 PSK. Lalu beralih ke API yang kedua, access point yang kedua. Kita ke port yang pertama, tapi di sini kita disable. Dan AP2 channelnya ada 6. Lalu, yang keempat, setting laptop pada wireless 0 dengan SSID AP1, metode autentifikasi keamanan WPA2 PSK dengan password 1 hingga 8. IP address-nya 192.168.1.129. Nah, kita isi SSID-nya dulu AP1, lalu autentifikasinya kita pilih. Lalu beralih ke IP configuration static, lalu mengisi IP address-nya dan subnet max-nya 255.128. Lalu kita beralih ke yang smartphone. Pada wireless 0 dengan SSID AP2 dengan tanpa metode autentifikasi keamanan. Ke wireless 0, lalu kita disable dan static dan mengisi IP address-nya 192.168.1.130 dan subnet max-nya sama 128 dan IP dan kita ke automatic. Nah, selanjutnya yang keenam, untuk mengetes bahwa laptop sudah terkoneksi dengan smartphone, jalankan dengan perintah ping dari laptop ke smartphone. Kita dari laptop ke desktop, lalu ke command prompt. Nah, di sini kita mengetikkan dengan ping IP tujuannya yaitu 192.168.1.130. Lalu kita enter. Nah, di sini terlihat bahwa sudah terkoneksi ke smartphone. Dan terlihat jelas bahwa sudah berhasil dan diterima oleh smartphone. Nah, bila ada salah kata dari saya, mohon dimaafkan. Dan sekian dari saya. Terima kasih.